Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen puluhan roketnya meluncur di garis pertahanan militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram Kemenhan Rusia pada Senin, 8 Juli 2024. Roket-roket ini menargetkan amunisi dan berbagai perbekalan untuk tentara Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan dari kelompok barat Rusia menghancurkan peralatan militer dan tenaga angkatan bersenjata Ukraina. Para kru terus menghancurkan posisi Ukraina memastikan kemajuan pasukan Rusia. Pasukan artileri roket juga mengklaim sukses menghancurkan amunisi, perbekalan hingga peralatan tempur Ukraina. Sayangnya tidak dirincikan total pasukan Ukraina yang dieliminir. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Inilah rekaman detik-detik dua pasukan Rusia melempar ranjau ke dalam sebuah bangunan. Bangunan tersebut diduga kuat dihuni tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 8 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan militer Rusia meledakkan rumah yang menjadi posisi tentara angkatan bersenjata Ukraina dengan ranjau anti-tank. Daripada membuang-buang waktu untuk menyerang, tentara Rusia justru melemparkan dua ranjau anti-tank sekaligus ke titik penting strategis sehingga membuat benteng militer Ukraina menjadi tumpukan puing. Jelas narasi unggahan. Drone pengintai Rusia merekam ledakan dahsyat akibat ranjau Rusia. Namun, Rusia tidak merincikan jelas total korban jiwa akibat gempuran ini. Rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Situasi darurat diberlakukan di distrik Podgoronsky, wilayah Voronezh, Rusia, setelah kawasan tersebut dilanda kebakaran hebat akibat serangan drone Ukraina Minggu 7 Juli 2024. Satu pesawat tak berawak terdeteksi menuju ke depot dan kemudian serangkaian ledakan panjang terdengar disusul kepulan asap hitam mengepul di udara, kata gubernur kawasan itu, Alexander Guzev, di media sosial Telegram. Kini situasi darurat telah diberlakukan di distrik Podgoronsky di wilayah Voronezh, di mana insiden serangan drone Ukraina terjadi. Imbuhnya, pemerintah distrik Podgoronsky belum merinci berapa banyak korban jiwa yang terdampak dalam serangan ini. Namun, imbas serangan tersebut sejumlah bangunan rumah di sekitar lokasi gudang ludes terbakar. Tak hanya itu, sisa-sisa serpihan drone juga menyebabkan kebakaran di sebuah depot amunisi dan mengakibatkan benda-benda berbahan peledak milik militer Rusia yang disimpan di gedung itu mulai meledak. Ukraina meminta kapal selam dari barat untuk membantu Kiev memperluas kemampuan militernya di seluruh kawasan di Laut Hitam. Permintaan tersebut disampaikan Komandan Angkatan Laut Ukraina, Wakil Laksamana Alexei Nezepapa. Dia beralasan, pengerahan kapal bawah air secara strategis dapat meningkatkan posisi Ukraina di Laut Hitam selama konflik dengan Rusia. Kami sedang memikirkannya, kapal selam penting bagi kami. Mereka harus menjadi bagian dari Angkatan Laut, kata Nezepapa dalam wawancara dengan jurnalis Natalia Mozichuk yang diposting di saluran YouTube-nya pada hari Sabtu. Sejak konflik Rusia-Ukraina meletus pada Februari 2022, negara-negara barat telah memasok senjata dalam jumlah besar ke Kiev, namun menyangkal keterlibatannya langsung dalam konflik tersebut.
Beginilah rekaman pemantauan objektif dan penghancuran peluncur sistem roket peluncuran ganda M142 HIMARS buatan Amerika Serikat yang melakukan serangan kriminal terhadap Sevastopol oleh rezim Kiev pada tanggal 23 Juni. Rekamannya diunggah di akun Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 9 Juli 2024. Operator UAV Angkatan Bersenjata Rusia menemukan pergerakan dan pendudukan posisi tersembunyi 3 peluncur HIMARS MLRS di tengah hutan dekat desa Klapaya, wilayah Kherson. Awak sistem rudal taktis Iskandar Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan rudal ke lokasi posisi MLRS Amerika yang disamarkan. Akibat serangan tersebut, 3 peluncur M142 HIMARS MLRS dalam peralatan rudal ATACMS dan 10 spesialis asing yang melayani MLRS Amerika hancur. Kerugian baru kembali diterima Angkatan Bersenjata Ukraina di medan pertempuran. Dibuktikan pada sebuah video yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan insiden penyerangan terhadap peralatan militer Ukraina di wilayah Avdiivka. Pasukan artileri dari Asosiasi Siberia menghentikan peralatan militer Ural 4320 Ukraina saat sedang beroperasi. Awak kendaraan lapis baja meninggalkan peralatan dan melarikan diri setelah kedatangan serangan dari kubu Rusia. Seperti yang terlihat dalam rekaman, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Pasukan dirgantara Rusia menghancurkan titik penempatan besar Angkatan Bersenjata Ukraina, yang mana diketahui para prajurit Ukraina menduduki pabrik pakan dan menggunakan rumah-rumah yang berdekatan di area tersebut sebagai tempat persembunyian. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 9 Juli 2024. Angkatan Udara Rusia berhasil melakukan operasi untuk menghancurkan titik penempatan besar Angkatan Bersenjata Ukraina. Tentara Ukraina rupanya memutuskan bahwa pabrik pakan tersebut adalah lokasi yang ideal untuk markas mereka. Mereka memanfaatkan rumah-rumah terbengkalai yang ada di area tersebut sebagai tempat tinggal. Ternyata pabrik ini juga berfungsi sebagai titik transshipment, tempat para pejuang Ukraina mengirim orang ke Volochas. Trik seperti itu tentu saja tidak luput dari perhatian para perwira intelijen Rusia, dan Angkatan Udara Rusia melancarkan serangan yang akurat dan kuat hingga menghancurkan sebuah tempat tinggal yang disebut markas damai oleh tentara Ukraina tersebut. Insiden ini menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan Angkatan Bersenjata Ukraina.
berbagai cara dilakukan angkatan bersenjata Rusia untuk merugikan kelompok musuhnya. Selain menghancurkan peralatan militer dan melenyapkan personal militer Ukraina, pasukan Rusia juga terus berusaha merebut benteng pertahanan Ukraina. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 9 Juli 2024, prajurit Brigade Pertahanan Teritorial Ukraina ke-108 menyerah dalam serangan itu. Selama pertempuran, pasukan Rusia kemudian berhasil merebut benteng Brigade ke-108 Ukraina. Terlepas dari segala upaya mereka, pasukan Ukraina tidak mampu mempertahankan posisi mereka melawan serangan gencar para pejuang Rusia. Снаряды РПГ, тоже снаряды осколочные. РШГ еще там лежит завалено. Вот еще один.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.